Sekarang saya akan melanjutkan untuk membacakan Anda buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat oleh Edward de Bono. Bab 42. Ringkasan Pemikiran Topi Biru. Topi biru adalah topi pengendalian. Pemikir topi biru mengatur pemikiran itu sendiri. Pemikiran topi biru adalah berpikir tentang pemikiran yang dibutuhkan untuk menyelidiki pokok persoalan. Pemikir topi biru mirip dirijen orkestra. Pemikir topi biru meminta pemakaian topi-topi lainnya. Pemikir topi biru menentukan pokok-pokok persoalan yang kesitulah pemikiran diarahkan. Pemikiran topi biru menetapkan fokus. Pemikiran topi biru menentukan masalah-masalah dan menyusun pertanyaan-pertanyaan. Pemikiran topi biru menentukan tugas pemikiran yang akan dijalani. Pemikiran topi biru bertanggung jawab atas rangkuman, tinjauan umum, dan kesimpulan. Ini bisa berlangsung dari waktu ke waktu selama proses berpikir dan juga di akhir. Pemikiran topi biru mengawasi pemikiran dan memastikan bahwa aturan permainan dipatuhi. Pemikiran topi biru menghentikan argumentasi dan mendesak dijalankannya jenis pemikiran peta. Pemikiran topi biru melaksanakan disiplin. Pemikiran topi biru bisa digunakan untuk sisipa sesekali yang membutuhkan sebuah topi. Pemikiran topi biru juga bisa digunakan untuk merencanakan urutan operasi, pemikiran langkah demi langkah yang akan diikuti, seperti halnya suatu tarian mengikuti koreografi. Sekalipun tugas pemikiran topi biru yang spesifik diserahkan ke satu orang, masih terbuka bagi siapapun untuk memberikan komentar dan usulan topi biru. Bab 43. Manfaat metode 6 topi. Dalam praktiknya, salah satu hal yang paling menonjol tentang penggunaan metode 6 topi adalah bahwa keputusan-keputusan tampaknya didapat dengan sendirinya. Ketika Anda tiba di topi biru terakhir, keputusan seringkali menjadi jelas bagi semua orang yang hadir. Hal ini kelihatannya sulit dipercaya secara teori, tapi sangat sering terjadi dalam pelaksanaannya. Seminggu setelah dimuatnya tulisan pendek mengenai metode ini di surat kabar Financial Times, London, saya menerima surat dari seorang pria yang selama ini mencari rumah bersama istrinya. Mereka tidak bisa memutuskan apakah akan membeli sebuah rumah besar di pedesaan atau tidak. Mereka telah memutuskan masalah itu selama beberapa jam. Pria itu akhirnya mengusulkan agar mereka memakai topi, yang sudah dibacanya sekilas di surat kabar. Dia menulis surat untuk memberitahu saya bahwa dalam waktu 10 menit, mereka mendapat keputusan yang memuaskan mereka berdua. Bagi mereka yang tidak pernah mencoba metode ini, mungkin kelihatannya topi-topi itu membantu Anda menyelidiki suatu masalah sepenuhnya dan keputusan spesifik atau tahapan desain akan mengikuti. Pandangan ini tidak memahami bahwa topi-topi tertentu, topi merah, kuning, dan hitam, digunakan untuk penilaian, bukan hanya informasi. Jika Anda harus berkendara ke tujuan tertentu dan orang-orang yang ikut serta hanya mengetahui jalannya secara samar-samar, maka akan ada banyak argumentasi tentang jalan mana yang harus diambil. Namun, jika ada peta jalan yang memperlihatkan jalan-jalan, kepadatan lalu lintas, dan jenis permukaan jalannya, maka mudah untuk memilih jalan terbaik. Pilihannya menjadi jelas bagi semua orang. Persis itulah yang terjadi dengan metode 6 topi. Jika tidak memungkinkan untuk membuat suatu keputusan, maka topi biru terakhir akan menjelaskan alasan mengapa itu mustahil. Mungkin saja diperlukan informasi lebih di hal tertentu. Mungkin ada nilai-nilai berbeda yang tidak bisa disesuaikan. Jadi, topi biru terakhir bisa menentukan fokus pemikiran baru. Fokus baru itu lalu bisa menjadi tugas dari sesi pemikiran baru.
Teknik khusus. Dengan topi biru terakhir, selalu mungkin menggunakan teknik-teknik pengambilan keputusan yang khusus jika kelihatannya hal ini diperlukan. Proses-proses ini tidak dilarang hanya karena metode 6 topi sedang digunakan. Tetapi teknik-teknik ini sebaiknya diperkenalkan hanya ketika sulit untuk mencapai suatu kesimpulan. Lebih seringnya, teknik ini tidak akan dibutuhkan dan memperkenalkan teknik ini hanya akan menambah kompleksitas yang tidak penting. Tidak mengejutkan. Tidak begitu mengejutkan bahwa dengan metode 6 topi, keputusan kelihatannya muncul dengan sendirinya. Lagi pula, ketika kita membuat keputusan sendiri, kita menjalani proses yang kira-kira sama. Pro, kontra, perasaan, fakta. Metode 6 topi melakukan itu semua secara menyeluruh. Jadi, apa yang hingga kini dijalankan dalam benak individu, sekarang dilakukan secara sistematis dan di publik. Seperti halnya dalam proses pengambilan keputusan yang lain, keputusan akhir bisa terasa sulit atau bahkan mustahil dibuat. Hal itu bisa jadi membutuhkan keseimbangan dua nilai yang bertentangan. Bisa juga bergantung pada spekulasi tentang masa depan dan tidak ada cara untuk menghilangkan ketidakpastian tentang masa depan. Pada saat ini, ada kebutuhan untuk merancang suatu cara maju yang bisa mencakup kedua pilihan. Jika hal itu tidak memungkinkan dan suatu keputusan masih harus dibuat, maka dibuatlah suatu keputusan topi merah. Pada akhirnya, semua keputusan sebenarnya merupakan topi merah. Kita menjelaskan faktor-faktor, tapi keputusan akhir bersifat emosional. Selesai sudah saya bacakan bab 42 dan 43. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.